Puji mau pakai mic biar keras. Enggak dengar ya? Dengar. Saya lagi menahan pilek jadi pakai mic. Bang Puji, ini sekalian saja pakai mic ya. Nah, ini ada yang menanyakan apa? Alasan yang jelas kita alasannya karena kita peduli lingkungan lah ya. Kita setiap hari lihat lingkungan sampah kotor. Sama artis Pak cuma Datang berkesempatan untuk mendirikan ini. Iya, anak-anak yang di dalam nanti tadi seperti sodako sampah yang dibawa sama ibu-ibu akan dipilah sesuai jenis pemilahannya. Plastik putih. Pulang Ini yang untuk siap foil yang dijual. tidak sesuai. Aplik sablon. Yuk sama ibu nanti dikirim ya. Ini keburu ikut. Kalau sablon yang nggak ada sih kalau Nah, Kayak gimana Bu? ya. 1, Oke. 2, sablon. 3 R-nya Botol. kayak gini Botol juga Pak. kita bisa yang berwarna dan tidak berwarna. Setelah diolah dan dikemas, dipisahkan, kita taruh sana bisa berjual. Yang siap Ini jual, proses pengenalan setelah sampah masuk. yang siap jual. Ya. Sudah terpisah dari sini sudah Kemarin dikemas kan di sana sudah ada pemilahan secara dan sederhana ya Pak. siap jual. Tinggal pembelinya datang. R, Pak R. Jadi Bu, biasanya yang beli itu dari mana aja Bu? Yang beli sudah ada satu khusus. yang Oh, datang. udah bermitra kayak gitu Bu? Iya. Oh, itu ntar dibuat apa lagi? Reuse, Yang mereka reduce, kita recycle. kita hanya jual mereka yang Oh, diolah lagi? Iya, diolah di sana. Ada yang kalau yang apa? Botol-botol yang Mantap. seperti Ya anak-anak kalau suruh liputan seneng ya Pak ya. biasanya ada yang pesan Botol kaca. ya mungkin buat tempat ikan Semoga atau sekolah apa. ini di sini anak-anak Botol belajar Yakult itu, pemilahan botol Pak Yakult sesuai jenisnya. Yakult. Itu harga jualnya tinggi. Mbak Puji, kok kabelnya nggak panjang? Botol dan ini kalau sudah dibersihkan harga jualnya juga berbeda. Lebih tinggi harga jual yang sudah dibersihkan. Ibu permisi mau tanya, sampah yang sudah Mbak Puji apa Bu Dina? gimana dan cara Mbak pengelolaannya? Puji, Bu Dina pakai mic. Oh, kalau yang susah diolah biasanya kita ini di sini kan ada mesin pecacah di sana. Kita cacah. Mbak Puji, Bu Dina menerangkan pakai Sementara mic. kita cacah, ada yang pesen yang cacahannya biasanya mereka olah buat ekoblik, terus buat tas itu kan ada. Seperti yang kemarin buat lempengan itu ya Bu? Ya, Tempat itu tisu. tempat tisu lah itu. Nah. Seperti itu. Untuk kelas 10-1 cukup? Cukup? Cukup. Ya. Ya. Kalau limbah pustaka nggih? Silakan di sana ada. Istirahat dulu, makan-makan dulu. Oke Bu, terima kasih wawancaranya. Tinggal Sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mas, nggih gimana? Nah, kami ini dari kelompok 1, kelas 10-1. Nah, tugas kami dalam Pelinga ini adalah untuk temanya pengelolaan sampah Bu. Ya, Jadi kami kemari untuk mewawancara Ibu. Izin waktunya Ibu. Ya, monggo. Ya, yang pertama nih Bu. Saya ini agak penasaran ini Bu. Pertama-tamanya bagaimana? Kok bisa? Ibu punya ide buat tang sampah sekaligus perpustakaannya ada di sini Bu. Jadi gimana itu? Siap, gini Mas dan teman-teman semua ya. Pada intinya di kamera aja Mbak, di foto aja. Pada intinya ibu itu satu orang menggerakkan dua lembaga biar semuanya bisa berjalan. Ternyata ini bersinergi dan saling sambung menyambung. Literasi kita ada di buku, ya, baik cetak maupun digital. Actionnya kita di bank sampah. Salah satunya ilmu-ilmu tentang pengelolaan sampah dan kepedulian terhadap lingkungan. Tujuan utamanya kita ingin mempersiapkan generasi penerus bangsa sebagai generasi yang siap untuk tinggal landas
dan peduli sama lingkungan. Jangan sampai kita mewarisi sampah pada anak cucu kita. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih. Terus? Nah, jadi wah, dilihat dari cerita Ibu sangat inspiratif sekali. Nah, saya ingin bertanya Bu. Nah, sewaktu awal-awal Bu, apakah Ibu pernah dapat kritikan atau sesuatu yang tidak mengenakan dari orang lain Bu? Tidak hanya di awal, sampai saat ini pun masih. Masih? Iya. Kadang orang melihat hanya dari casing. Hati-hati ya kalau melihat dari casing. Kita harus dalami sampai ke hatinya gitu loh. Benar-benar dia sayang sama kita. Wah. Waduh. Iya, itu yang pada kenyataannya, dan kita harus waspada dengan orang yang bermuka dua, depan manis, belakang menikam. Aduh ibu, ya. Intinya semua apa yang kita lakukan selalu ada sisi baik dan buruk. Sisinya yang suka dan tidak suka selalu ada. Tetapi kalau kita yakin apa yang kita lakukan itu benar, jangan pernah takut melangkah karena Allah ada bersama kita. Nah, penyelamatan lingkungan tentunya adalah sisi yang baik. Kesan pertama yang ibu dapatkan, ada yang pro dan ada yang kontra. Tantangan rintangan sampai sekarang masih ada. Ya, ibaratnya ibu membuat ini ya dikatakan orang edan. Ya namanya orang edan itu kan lebih sedikit daripada orang yang waras ya. Tapi kadang orang yang waras suruh berpikir yang logika, yang benar juga mereka malahan tidak mau. Jadi perlu memang sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi memang ini di atas di atas rata-rata. Harus berani berbeda. Iya, intinya begitu, harus berani berbeda. Kita disebut orang edan, kurang gawean, gelemen temen dan lain sebagainya. Karena mereka masih menganggap sampah kalau dibuang dibakar sudah oke, nggak akan jadikan masalah. Tanpa mereka efek sampah itu ya maklum kembali ke tingkat pendidikan. Ya, jadinya kita menyadarkan masyarakat itu memang harus step by step, kita harus langsung saya ngomong mereka ngikuti. Ada yang sindiran kesenangan, Puroro kan akeh, ada kunjungan nanti dapat uangnya banyak bla 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 bla. Padahal kadang kalau yang kesini kunjungan, alhamdulillah mereka mau peduli itu saja dulu tanpa kita memikirkan embel-embel yang lain. Itu kadang mereka berpikiran seperti itu seolah-olah menguntungkan diri ibu sendiri tanpa melihat ibu berjuang ini pun juga memakai tenaga, pikiran dan itu. Jadi mereka melihatnya yang instan. Jadi saya mohonkan anak-anak jangan suka yang instan-instan ya. Iya. Terus? Jadi pertama tadi Ibu sudah pernah bilang. Jadi upaya untuk menyadarkan masyarakat itu tidak bisa langsung kita bicarakan. Jadi caranya tuh saya pernah dengar. Ibu itu oh ya seperti yang Ibu posting di Instagram Bu. Ibu membawa motor H3 itu jadinya literasi keliling itu Bu. Itu salah satu caranya kan Ibu? Iya betul. Salah satu mensosialisasikan. Mensosialisasikan bagian literasi. Tidak hanya literasi tapi juga lingkungan. Karena sebetulnya motor roda 3 itu adalah motor untuk menarik sampah. Sebetulnya. Sekali dayung 3-40 terampoi. Kata pepatah atau peribahasa. Jadinya sekali ibu berangkat untuk lingkungan dengan pengelolaan sampah, setor sampah, sosialisasi pemilahan sampah bisa teratasi, kemudian buku-bukunya juga bisa dibaca oleh masyarakat. Jadi dua sekali jalan itu Mas Nathan. Jadinya ibu rombak motornya untuk narik, tidak hanya untuk narik sampah tapi fungsi yang lain. Dan saat ini pun teman-teman datang ke sini, ibu memberdayakan UMKM yang ada. Monggo nanti dicicipi, nggih. Nah, produknya enak apa enggak? Nanti kalau enak Bu Roro, ya besok pesen lagi. Supaya apa? Semua jadinya ikut merasakan, oh iya ya, karena memang ibu saat ini sedang merintis wisata edukasi, setidaknya ya apa yang diupayakan di desa ini bisa bermanfaat untuk warga desa sini juga. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu. Iya, sampah berkah kan Mas?
Iya. Sampah berkah kan? Nah, ternyata kan Jadi berkah. iya, jadi berkah. Jangan hanya dibuang sembarangan, tetapi setelah kita olah, kita kemas dengan tadi seperti ini, banyak yang hadir, UMKM-nya juga ikut merasakan, relawannya juga ikut merasakan. Sampah berkah. Itu intinya. Ayo, apalagi Mas? Yang lama ini. Adakah prestasi? Nah, itu Ya, Bu, iya. bisa dibagikan cerita prestasi-prestasinya mungkin Bu. Prestasinya ya, itu Udah tadi banyak bisa videonya, dilihat. Banyak sekali, Bisa banyak dilihat, sekali. banyak sekali ya. Panen. Itu salah satu untuk menjawab sisi pandangan negatif ke kita. Dengan apa kita menjawab mereka? Tidak perlu sih kita adu otot. Ya, kalau orang-orang yang berpendidikan tak perlu kita meladeni dengan adu otot, adu argumen. Tunjukkan kalau memang kita benar, tunjukkan prestasi. Dengan berdoa kepada Allah, tunjukkan yang benar adalah benar dan yang baik adalah baik. Begitu? Sudah? Cukup? Cukup, ada tambahan? Cukup? Ya, gantian session berikutnya. Oke? Terima kasih Bu atas waktunya. Bu. Sama-sama, terima kasih. Saya mohon titip untuk semuanya. Ini karena live kan ya. Setelah ini saya ajak teman-teman semua untuk peduli lingkungan mulai dari diri sendiri. Jadilah generasi yang bisa menjadi contoh. Jangan pernah setelah membeli ini dibuang di tepi jalan sembarangan. Paling tidak kita kasih saku kalau memang tidak ada tempat sampah atau kasih dashboard. Sampai rumah disisihkan, dipilah. Pilah di rumah ya. Ibunya diberi ilmu. Ini loh P5PK saya terapkan di rumah. Siap? Terima kasih. Jadilah generasi peduli lingkungan. Salam 3R. Ya. Terima kasih Bu.